Sedangkan yang wirasah itu intuitif. Intuitif itu dengan membersihkan jiwa kita. Apa bisa seseorang itu berkomunikasi dengan orang yang sudah meninggal? Ya, bisa saja lewat intuisinya, bisa. Bagaimana itu ya? Kamu harus mencoba. Harus mencoba. Ya apa caranya? Ya tempuhlah jalan sufi. Apa jalan sufi itu? Sofa ikan. Sofa ikan itu. Apa sofa ikan itu? Bukan sofa dan ikan ya. Sofa ikan itu bersihkan, sofakan. Sofakan apa itu? Kotor-kotormu, jiwamu itu dari berbagai hal yang sifatnya negatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, anak-anakku yang saya cintai, kita lanjutkan pertemuan yang ke 108 ya lah. 108 itu apa? Al-Kautsar. 109 Qul ya. 110 Idza jaa, dan seterusnya. 111 Al-Lahab. Apa artinya Al-Lahab itu? Lahab apa? Api yang menyala. Dialah simbol daripada lawamah. Lawamah itu ngamuk menyerang orang, menyala-nyala. Baik, sebelum kita lanjutkan kajian kita yang ke 108 ya, kita sapa dulu. Ini yang hadir 2 orang, 3 orang dengan Kang kamera ya. Yang pertama Novida ya, dan yang kedua Empok Nur. Novida sehat? Alhamdulillah, 2 orang ini lumayan. Insyaallah nanti pada saat offline yes akan hadir semuanya. Dan yang lain-lain yang tidak kita sebut satu persatu lah, nanti habis waktunya untuk ngabsen ya. Kita langsung saja masuk kepada materi yang ke-108. Ya, saya ingin sampaikan bahwa ada seorang ulama besar namanya Ibnu Arabi atau Syekh Al-Kabir Ibnu Arabi, sangat terkenal. Beliau mengarang buku namanya Futuhat Makkiyah. Apa? Futuhat Makkiyah, diberi judul Futuhat Makkiyah. Nah, buku ini bukan dia yang ngasih nama itu. Bahkan bukan dia pula yang menjadikan buku. Buku ini dikumpulkan oleh muridnya, ya oleh ya semacam kamu gitu ya kalau ngaji. Lalu Ibnu Arabi itu kalau ngajar atau bahkan ngajar tidak ngajar itu selalu menulis. Jadi tiada hari tanpa menulis. Ibnu Arabi itu selalu menulis. Nah, maka buku Futuhat Makkiyah yang kemudian kita lihat ada yang 12 jilid, ada yang 9, ada yang 8. Sesuai dengan penerbitnya, suka-suka aja itu ya. Maka dulu itu orang kalau menghafalkan kitab gitu atau buku itu sampai dihafalkan halamannya. Dalam jilid sekian, halaman sekian pada fakrah atau alinea kesekian. Nah, itu sekarang sudah nggak bisa dijadikan patokan. Kenapa? Yaitu banyak penerbit. Nah, penerbit itu ya sesuai dengan seleranya ya. Maka Ihya Ulumuddin misalnya terbitan mana itu pada jilid pertama ya halaman sekian, alinea sekian sudah berbeda daripada penerbit yang lain. Kalau dulu kan tidak banyak penerbit itu. Apalagi di era digitalisasi ini, jadi menghafal dengan jilid sekian, halaman sekian, pada alinea sekian itu sudah nggak begitu lagi, up to date lagi. Dulu Mbah Hashim Asy'ari ya, ini pendiri
Jamiyatuna NU itu Mbah Hashim Hadratus Syekh nama Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari Jombang itu, beliau itu Bukhari itu hafal. Tidak hanya hafal Sahih Bukhari itu kalau 4 jilid itu tidak hanya hafal apa matanya, tapi juga hafal ini di halaman sekian, di urutan sekian ini hafal. Dan berbagai buku-buku yang lain. Beliau selalu menghafal. Coba dilihat dalam buku itu, judulnya itu halamannya sekian. Urutan barisnya kesekian. Itu luar biasa. Orang dulu menghafalkannya itu sampai segitu. Kenapa kan ya memang ya kalau tidak dihafal mana bisa itu ilmu, pengetahuan maksud saya. Kalau tidak dihafal tidak bisa. Nanti makanya kamu jangan menjadi pelupa. Bagaimana orang bisa dipelupa jadi susah. Ya. Bagaimana supaya enggak mudah lupa? Ya kamu harus pandai-pandai itu. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Apa itu? Dalam situasi apapun, kondisi seperti apapun, bagaimanapun, ya kamu jangan nyebut-nyebut yang tidak baik. Sebutlah yang baik-baik. Kenapa? Karena kejadian sejelek apapun itu ada baiknya. Nah, baiknya itu yang kamu sebut. Kalau kamu mau nyebut-nyebut yang jelek-jelek itu akan melemahkan kamu, dan tanpa disadari saraf otakmu itu akan lemah. Dan ketika lemah itu daya bukan tidak merekam ya, kalau rekamannya sih nggak pernah jelek. Otak itu punya kesamaan dalam merekam gitu. Nah, persoalannya mereproduksi mereview ya, mengulang yang telah direkam oleh otak itu diperlukan kecerdasan. Itu terkait dengan kebersihan hati kita. Nah, apa yang kita baca, apa yang kita dengar itu direkam oleh otak kita. Dalam situasi tidur maupun tidak tidur. Makanya banyak orang itu nggak baca buku, gitu, nggak pernah tahu-tahu bisa. Apa itu? Ya, saat tidur dia mendengar. Dan orang yang punya pendengaran orang yang sudah dikasih anugerah oleh Allah satu ketajaman rasa yang itu terkait juga dengan pendengaran otak ya, perekaman otak, itu bisa merekam alam-alam malakut. Ya, tidak hanya makanya kadang-kadang itu roh dhisik ngono ki sakjane ya ngono kuwi. Kadang-kadang kayak roh dhisik sakjane. Kenapa? Karena ini saking bersihnya itu. Saking nafsunya benar-benar sudah bisa terkendalikan dengan baik sehingga rekaman otaknya otak kan rekam itu. Jadi suara malaikat direkam. Terus demikian pula reproduksinya reviewnya itu. Nah persoalan review itu maka Allah memberikan bimbingan agar supaya kamu tidak menjadi mudah lupa ya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Artinya apa? Kamu jangan melakukan dosa paling besar. Apa dosa paling besar itu? Dosa paling besar itu maksiatul qalbi. Itu yang bisa menyebabkan hafalan itu jelek. Maka Al-Imam Asy-Syafi'i Muhammad bin Idris itu pernah curhat kepada gurunya Syekh Waqi. Syakautu ila waqi'in su'a hifzi. Ya toh? Fa arsyadani ala tarkil ma'asi. Itu kan? Aku pernah curhat kepada guruku Syekh Waqi gitu. Wawu, kaf, ya, ain. Ini namanya Waqi. Waqi itu bukan bahasa Arab. Waqi itu bahasa apa gitu? Bukan bahasa Arab ya. Ya, Waqi, Syekh Waqi. Coba nanti dicari siapa Syekh Waqi itu ya toh. Kalau Abi pernah ziarah ke makamnya di dekatnya makam Al-Imam Asy-Syafi'i. Kalau makam Al-Imam Asy-Syafi'i dalam masjid. Di dalam masjid itu ya masjid utara utara gitu ya. Di sana kan menghadap ke selatan ya. Lalu ini masjid, di situ di tengah-tengah ada makam Al-Imam Asy-Syafi'i, di sini masjid gede yang untuk sholat Jumat dan lain sebagainya. Di makam juga banyak orang sholat ya, ya di situ. Syekh Muhammad bin Idris atau yang terkenal dengan Al-Imam Asy-Syafi'i ini pernah curhat kepada gurunya Syekh Waqi. Syakautu ila waqi'in su'a hifzi. Fa arsyadani ala tarkil ma'asi. Aku curhat
kepada Syekh Waqi tentang jeleknya hafalan. Apa? Lalu dia memberikan satu arahan, irsyadatnya, kamu tinggalkan maksiat. Apa maksiat itu? Maksiatul qalbi. Apa maksiatul qalbi itu? Yaitu menolak rasa nikmat yang dalam dada kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan potensi pada setiap diri manusia namanya nikmah, fungsinya merasakan. Namanya nikmah, fungsinya merasakan. Jadi produk daripada yang dirasakan oleh nikmat itu kejujuran, apa adanya. Ya. Nah, kejujuran itu sifat iman, tabligh. Nah, kita kan ngerasa itu, ngerasa ada yang baik, ada yang baik. Nah, ini yang harus kamu olah, rasa ini kamu pertajam agar supaya apa? Agar supaya mampu menemukan satu hal dalam bahasa kita kenikmatan. Sehingga mampu bersyukur. Nah, ketika kamu sudah ketemu itu, maka fahadisnya itu yang baik-baik saja. Wa amma binikmati rabbika fahdis. Adapun dengan potensi nikmatmu itu yang dari Allah itu dia merasakan, upayakan dia untuk ojo mbok ingkari gitu, supaya dia bisa merasakan sehingga menemukan kebaikan lalu fahadis. Nah, ini maksudnya, ngerti ya? Jadi nikmatmu itu ojo mbok ingkari. Coba kamu ikuti sedemikian rupa dirasani agar supaya dia bisa merasakan satu anugerah Allah sedikit apapun, lalu kamu ikuti dengan fahadis. Apa? Bercerita tentang kenikmatan. Kalau kamu bercerita tentang yang tidak enak itu sekedar hanya. Kenapa demikian? Kalau kita menceritakan sesuatu yang tidak enak, itu kita menentang rasa kita, menentang rasa itu menentang nikmat itu maksiatul qalbi menyebabkan hafalan kita jelek. Kalau hafalan kita jelek, kita mudah pikun. Kalau mudah pikun, ya namanya, ya apa ya, hafalan jelek jadi bodoh itu loh. Jadi bodoh. Ya. Nah, otak manusia ini tidak ada beda sebenarnya. Otak kita ya tidak ada beda. Daya rekamnya sama. Makanya nanti kalau meninggal dunia itu yang rusak apapun, serusak apapun, otak ini bisa merekam. Maka orang inilah ziarah kubur itu ada guna dan faedahnya. Kenapa? Karena otak manusia itu enggak rusak itu loh. Otak manusia tidak rusak, bahkan rusak sekalipun, maksud saya fungsinya tidak rusak. Bisa jadi bendanya rusak, tapi fungsi otak tetap bisa merekam apapun. Apa itu? Suara. Ya toh? Bahkan sebenarnya otak kita ini juga mampu merekam suara-suara langit. Apa itu? Nur, cahaya, malakutiyah. Suara apa saja bisa direkam. Nah, makanya banyak orang itu yang tanpa belajar bisa. Dari mana? Ya dari rekaman itu. Kan semakin jauh, kan ini ya, kayak misal suara Al-Ghazali ya. Kan semakin jauh, suara itu semakin jauh kan semakin kecil ya. Semakin kecil ya. Nah, orang yang mampu mendengarkan, mereview rekaman yang direkam oleh otak dari Kanjeng Nabi, dari Allah. Nah, ini kadang-kadang para sufi melampaui batas, ya, kadang-kadang melampaui batas. Jadi maka dibatasi oleh Allah, ojo nang aku. Maksimal yang Rasulullah. Aku duwe Rasul Muhammad. Ojo nang aku ya. Karena bisa jadi dia mendengar. Nah, kalau sudah di sini dilarang, maka ketika Isra Mi'raj itu pun malaikat saja tidak boleh. Bukan tidak boleh, nggak bisa itu loh. Bukan, sebenarnya bisa, tapi takut. Nah, cukup pada diri Rasul. Nah, banyak para wali-wali itu yang seolah-olah tahu apa yang akan terjadi, yaitu rekaman. Bagaimana dia itu? Yaitu ketulusan, keikhlasan. Oleh karena itulah maka dalam pendekatan studi ya Syekh Al-Buni ya. Syekh Al-Buni dalam itu karyanya Al-Adab Al-Mardiyah itu siapa pengarangnya lupa saya. Ya termasuk juga pengarang buku Al-Yawaqid wal Jawahir Asy'arani, seorang sufi besar itu.
merumuskan dua pendekatan. Dalam studi itu ada dirosah, ada wirosah. Ada dirosah, ada wirosah. Dirosah itu studi lateralistik misalnya, penelitian dan lain sebagainya. Studi parametristik, artinya parameternya sudah dirumuskan oleh para tokoh berdasarkan experience, berdasarkan pengalaman. Kalau ingin mendapatkan ini maka langkah-langkahnya ini, metodenya ini. Alias orang itu melakukan penelitian dengan pendekatan metode ini karena yang akan diteliti ada ini hasilnya semacam ini. Itu namanya dirosah. Produknya namanya al-alimun. Apa? Al-alimun. Ya. Ini ada buku namanya Al-Adab Al-Mardiyah Lisalik Thariq As-Sufiyah. Pengarangnya Al-Buzaidi. Syekh Al-Buzaidi ini Abi sudah khatam ini. Alhamdulillah ya. Abi ini kalau baca buku khatam sudah selesai. Bukunya tak kasihkan Pak Rektor. Pak Rektor sebelum Pak Rektor Prof Zain. Bukunya buku Al-Adab Al-Mardiyah. Bukunya saya kasihkan Profesor Abdul Haris, Rektor sebelum Prof Zainuddin. Ya. Al-Adab Al-Mardiyah, beliau merumuskan pendekatan studi, termasuk ini, sama itu, nggak tahu siapa yang penemu asli, tapi Asy-Sya'rani juga menulis itu dalam bukunya Al-Yawaqid wal Jawahir. Saya punya buku itu, tak baca selesai, tak kasihkan orang. Ya. Ya kita ini jangan terlalu, ya buku itu penting, tapi ya ojo terlalu. Kalau sudah direkam ya udah selesai. Nanti kalau omai dari buku, ya kita tergantung pada buku. Ya udah selesai, direkam, tinggal mereview saja. Ya, Asy-Syaikh Al-Buzaidi dan juga Asy-Sya'rani, Al-Buzaidi dalam buku Al-Adab Al-Mardiyah, Lisalik Thariq As-Sufiyah ini merumuskan, dan juga Asy-Sya'rani dalam buku Al-Yawaqid wal Jawahir, ada dua pendekatan dalam studi itu, yaitu dirosah dan wirosah. Dirosah itu parametristik, ya belajarlah rumusan-rumusan yang dirumuskan oleh para tokoh. Yang wirosah itu tidak ada parameternya. Tapi parameternya apa? Pembersihan jiwa. Maka al-ulama itu warasatul anbiya. Yang wirosah ini intuitif, studi intuitif dan studi apa ya kalau dalam dirosah itu studi parametristik gitu ya. Nah, atau studi buku lah, studi lateral, studi lapangan, itu namanya studi lateral, studi lapangan, studi dan lain sebagainya, itu dirosah namanya. Nah, sedangkan yang wirosah itu intuitif. Intuitif itu dengan membersihkan jiwa kita. Apa bisa seseorang itu berkomunikasi dengan orang yang sudah meninggal? Ya bisa saja lewat intuisinya, bisa. Bagaimana itu ya? Kamu harus mencoba. Harus mencoba. Ya apa caranya? Ya tempuhlah jalan sufi. Apa jalan sufi itu? Sofa ikan. Sofa ikan itu loh. Apa sofa ikan itu? Bukan sofa dan ikan loh ya. Sofa ikan itu bersihkan, sofakan. Sofakan apa itu? Khotor-khotormu, jiwamu itu dari berbagai hal yang sifatnya negatif. Nah ungkapan zahir biar terserah wae. Orang bisa jadi loh ya. Jadi nggak ada hubungannya dengan fenomena zahir loh ini. Ini sofa itu hubungannya dengan batin. Hubungannya dengan diri sendiri. Orang bisa jadi sopan, ngomong sementing atine kemerkak, ya ta. Kemerkak itu apa? Akeh ulere lho. Bisa jadi itu. Jadi orang itu brang ngomong gak karepe ning atine bersih. Nah, jadi tidak ada hubungannya. Memang ada, tapi tidak terlalu signifikan. Ya. Makanya kenapa? Itu terkait dengan rasa. Terkait dengan rasa keikhlasan, ketulusan, kemurnian. Ya wis. Apa enggak ada khotor-khotor itu? Khotor itu apa? Khotor itu sesuatu yang bahaya toh. Yang bahaya, khotor. Khotor itu sesuatu yang bahaya. Nah, itu dalam kaji sufi atau kaji tasawuf, khotor itu lintasan. Lintasan itu bahaya. Maka Al-Ghazali mengatakan
An-nasu kulluhum halka. Semua manusia itu hancur. Illal alimuna, kecuali orang yang berilmu. Wal alimuna kulluhum halka illal amiluna. Orang alim pun akan hancur kecuali orang yang mengamalkan ilmu itu. Wal amiluna kulluhum halka. Orang yang mengamalkan pun akan hancur. Illal mukhlisuna, kecuali ikhlas. Wal mukhlisuna ala khatarin azimin. Wal mukhlisuna fi khatarin azimin. Ada ala, ada fi. Ada dalam buku itu, ala dalam buku yang sana, fi. Sama aja, ya, sama. Nanti ada, tak jelaskan kapan-kapan ya. Fungsi atau faedah harfu jarin ala dan fi. Kalau fi itu mendapatkan, tapi lebih detail nanti saya jelaskan. Kalau ala itu beban. Ya toh? Barakallahu lak, kamu telah mendapatkan keberkahan. Wa baraka alaik, maka wajib kamu menjaga ala kan? Barakallahu lak, harfu jarin lam litamlik, kamu telah mendapatkan berkah. Apa wujudnya? Duwe bojo. Selanjutnya wa baraka alaik, alaika bil barokah, kamu wajib menjaga keberkahan itu. Apa wujudnya? Hubungan muasyarah yang baik. Keberkahan sudah dimiliki, enggak dijaga, ya hilang berkahnya. Kamu sudah mendapatkan istri yang cantik, maka selanjutnya kamu menjaga kecantikannya. Ngono loh. Ya toh? Kamu mendapatkan istri yang solihah, selanjutnya menjaga kesolihannya. Nah, barakallahu lak wa baraka alaik. Nah, ngono loh. Ojo barakallahu lakuma, ora usah. Lak itu wong lanang, ngono. Barakallahu lak wa baraka alaik, ki wong lanang. Baru lek wong lanange tenanan wa jama'a bainakuma, lanang karo wedok fi khairin. Kok dirubah-rubah barakallahu lakuma. Wow, apa wa baraka alaikum malah keliru kuwi pengertiane. Karena ini khitabnya kepada laki-laki. Hei wong lanang, kowe wis oleh bojo wong wedok berkah kuwi. Ayo, ya toh. Selanjutnya kamu wajib menjaga kecantikannya. Apa? Kerja soalnya ayu itu perlu duit. Ngono loh. Ya toh. Kenapa? Nyambut gawe sing duwe duit. Kenapa? Karena kecantikan, kesolehan itu memerlukan biaya. Wong wedok aja dibebani. Wong lanang kudu kerja, kudu duwe-duwe. Untuk apa? Kayak apa lah ngono, nggih nyang beauty apa gitu. Nggih tuku apa jenenge? Skincare, nggih tuku apa lagi tuh. Wedake aja Viva kentalan sing wah bebak sing sak cepuk sak juta misalnya ya. Jadi ben ketok ayu. Itu wa baraka alaik. Alaika bil barokah. Ana ta wong lanang ku rabi bojo elek? Ka ono. Semua laki-laki kepingin mendapatkan istri yang cantik. Nah, kalau sudah dapat, nah itu barakallahu lak, kamu mendapatkan berkah. Selanjutnya alaika itu bil barokah wa barokah alaik. Jaga keberkahan itu. Apa itu? Kecantikan itu memerlukan biaya sedikit, ojo pelit. Kepantasan itu memerlukan baju, ojo baju elek-elek, ya toh. Sikil itu perlu dijogo, tukokno sepatu sing apik lek digawe penak ben gak rangen. Nah, ngerti enggak? Ben gak meletek-meletek. Nah, baru kalau udah begitu wa jama'a bainakuma fi khairin. Maka kamu akan dikumpulkan keduanya laki dan perempuan ini fi khairin. Fi itu sudah luzum, fi itu sudah waqo'. Waqo' itu terjadi. Fi dalam kan? Di dalam sudah benar fi dalam. Kalau ala kan jadi ngawang-ngawang, ala itu di atasnya, ngawang-ngawang. Nah, ya toh, keberkahan lak itu wajib kamu jaga dengan ngawang. Apa? Kerja keras. Nyambut gawe, duit yang akeh. Bojone aja dilakok-lakokno, tukokno mobil ya. Aja dadekno sopir ya. Apa lah pono? Ya apa dimuliakan. Ben keberkahan itu terjaga sehingga kamu dikumpulkan dalam kebaikan. Kalau kamu dikumpulkan dalam kebaikan, anak-anakmu akan baik, keluargamu akan baik, maka disebut dengan sakinah, tenang, mawaddah, warahmah. Keluarga samara, gitu ya. Ya toh? Ya. Jadi yang menjadikan kita ini rusak itu, hafalan kita jelek, yaitu karena maksiatul qalbi. Nah, maka sofakan. Apa? Sofakan. Dadekno kursi. Dadekno kursi. Sofa ya.
Sofa, marwah, marwah, sofa. Apa sofa itu? Kejernihan. Mulailah semuanya dengan kejernihan. Agar supaya apa? Agar berakhir dengan marwah. Apa marwah itu? Segar, bahagia, gembira. Nah, gitu. Dari kesegaran, bahagia, gembira menuju kesucian. Sofa. Sa'i kan? Sa'ah, yas'a, sa'yan. Perjalanan hidup itu. Maka sa'i itu mencari air kan? Mencari air itu kehidupan. Wa ja'alna mimma'in hayyin. Aku jadikan air itu simbol kehidupan. Orang masak nasi perlu air ya toh? Sembarang perlu air. Air itu simbol kehidupan seolah-olah begitu. Jadi ada dua pendekatan yaitu dirosa dan wirosa. Nah, kalau dirosa itu para tokoh. Al-Ghazali memberikan konsep ini. Ibnu Rushd memberikan konsep ini. Siapa lagi? Itu yang kita bicarakan tadi, para sufi-sufi yang lain misalnya Ibnu Arabi dengan karyanya ini dan lain sebagainya. Nah, itu namanya dirosah. Nah, di dalam berdirosah ini jangan hanya berdirosah. Berdirosahmu ini harus plus. Apa plusnya itu? Wirosah. Kosongkan, sofakan dari berbagai prasangka yang tidak baik. Itulah yang membedakan. Kamu jangan hanya baik saja dengan orang lain. Tapi kebaikanmu itu harus munawwar min Rasulillah. Itulah bedanya penduduk Madinah yang mengikut Nabi dengan tidak. Yang mengikut Nabi itu munawwarah karena disinari diperintah oleh nur ajaran risalah Rasul Kanjeng Nabi Muhammad. Sedangkan selainnya ya apik ngono wae. Tidak ada isinya, rohaninya tidak ada, nur cahayanya tidak ada. Dan itu bersifat rasa. Abu Bakar baik pada siapapun karena apa? Diperintah oleh Kanjeng Nabi. Umar begitu, Utsman begitu, Ali begitu. Karena diperintah, dicahayai oleh Rasulullah. Maka disebut dengan Madinah Al-Munawwarah. Itu sebutan Kanjeng Nabi. Kono ojo mek Madinah tok. Ojo mek gur Madinah tok. Apa Madinah itu? Tidak mempersoalkan latar belakang budaya, warna kulit, perbedaan bahasa, dan lain sebagainya. Bergaul yang penting adalah saling pengertian, saling mendapatkan keuntungan. Ya toh? Ojo beda-beda nih suku, bangsa, agama. Kabeh iku padha di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang membedakan adalah munawarahnya, atqakumnya. Dan itu diri sendiri. Dalam dada. Wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Hendaknya yang syariah itu, yang Madinah itu ojo mek gur Madinah tok. Ayo munawwarah min taqwal qulub karena ketaatan kita kepada Kanjeng Nabi. Yang di luar-luar itu enggak salah, memang dicipta oleh Allah. Ayyuhan nas inna akramakum. Apa itu? Ayyuhan nas inna khalaqnakum min zakarin wa unsa. Aku jadikan kamu itu dua jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila. Aku jadikan itu syu'ub itu bersuku, berbangsa-bangsa. Qabail jamak dari qabilah, berqabilah-qabilah. Ya. Terus li ta'arufu, agar saling mengenal. Kenapa? Karena hidup ini tidak bisa sendiri gitu loh. Ada Cina, pinter apa baju ini baju Cina loh ini, koko ini, ya enggak? Safira. Oh ya Safira. Modelnya. Model, enggak anunya itu. Ya ini kerahnya, enak banget dipakai. Lah kalau kamu membenci Cina, padahal Cina punya kreatif kayak begini, maka enggak boleh membenci bangsa itu. Membenci apapun tidak boleh. Jangankan Cina yo, hewan saja enggak boleh dibenci. Oh itu ciptaan Allah, itulah sofai. Itu cara-cara agar kita dirosahnya itu juga wirosah, gitu. Kebersihan jiwa. Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Kamu ojo mempersoalkan jobo-jobo. Gusti Allah itu melihat yang di dalam. Atqakum kamu itu yang lebih takwa, dan itu yang tahu hanya Allah dan kamu. Innallaha alimun khabir. Kamu nggak tahu, karena kamu nggak tahu, ojo sok tahu, benar ya. Nah, itu dalam surat Al-Hujurat.
Surat Al-Hujurat itu surat ke-49, ayatnya 13. Kalau surat ke-50 apa? Qaf, 51 Az-Zariyat, 52 At-Tur, 53 An-Najm, 54 Al-Qamar, 55 Ar-Rahman, 56 Al-Waqi'ah, 57 Al-Hadid, 58 Al-Mujadilah, 59 Al-Hasyr, 60 Al-Mumtahanah atau Al-Mumtahinah juga boleh. 61 As-Saff, 62 apa? Al-Jum'ah ya. 63 Al-Munafiqun, 64 At-Taghabun, 65 At-Talaq, 66 At-Tahrim, 67 Al-Mulku, 68 Al-Qalam, 69 Al-Haqqah, Mal-Haq, 70 Al-Ma'arij, 71 Nuh, 72 Al-Jinnu, 73 Al-Muzammil, 74 Al-Mudaththir, 75 Al-Qiyamah, 76 Al-Insan, 77 Al-Mursalat, 78 An-Naba. Enggak apa-apa. Ya, jadi kalau aku pengen hafalannya kuat dan cepet hafal itu ojo duwe apa? Maksudnya caranya wirasa itu bersihkan, sofakan dirimu, sofa, perjalanan hidupmu itu sa'i, ya. Perjalanan hidupmu sa'i, maka sa'i itu seolah-olah koyok-koyok simbol mencari air, ya toh? Hajar Ismail kan? Ibu Hajar bersama putranya Ismail kan mulai kehausan, lalu cari air antara Sofa, Marwah, Sofa 7 kali. Ojo mek ditangkap anu netok, mangkane kongkon ngerti. Pada kesempatan yang ini udah cukup waktunya. Maka pendekatan apa namanya itu? Irfani ya. Jadi kita pendekatan irfani dari kata arif kan? Irfani, kearifan masing-masing ini supaya bisa dilakukan. Karena hakikat agama itu bukan untuk apa-apa, agama itu untuk diri kita. Bukan untuk orang lain. Bukan pula untuk ngatur-ngatur apa. Ini ngatur RT rasa mbok atur agama. Kowe cukup dadi wong apik ngono lho. Ya toh? Ora usah ning RT agama enggak ono. Yes. Ning RT yo sembarang wong masuk. Ning kabeh beragama. Apa itu? Ya dadi wong apik ngono. Enggak ada agama yang mengajarkan kejelekan. Kalau udah di situ dadi wong apik. Apa? Aja ngilokne wong, aja benci, wis beres toh. Ya toh? Aja mutus persaudaraan. Ya. Mutus persaudaraan itu kan mutus silaturahim. Mutus silaturahim, mutus kasih sayang. Mutus kasih sayang sama dengan menentang iman. Lho ngono lho. Iya kowe beragama tapi enggak percaya. Ono gunane enggak? Enggak ada gunanya. Kamu diwehi kaya apa ya? Wagir 20 kilo. Enggak mbok percaya ora ono gunane. Nah, wagir itu agama apa? Teke agama wagir itu 20 kilo wagir. Ning kamu enggak percaya awakmu dhewe kan. Ana gunane enggak agama iki? Enggak ana gunane. Agama iki petunjuk zahir syariah, maka kamu harus imani. Imani ini pun juga pilar agama. Kita sering terjebak nek wis agama koyok-koyok Islam tok. Padahal ana imane kudune ya toh Islam iman disajikan menjadi ihsan, orangnya disebut dengan muhsin. Supaya apa? Supaya timbul keyakinan, orangnya disebut dengan muqin. Ya, yakin. Kenapa yakin? Yakin kabeh ono apa, siapa saja, seperti apa, bagaimana itu Allah. Ya, Allah itu kabeh yang menjadikan apa, siapa, bagaimana, seperti apa. Kayak nanti kayak apa urusan Gusti Allah. Yakin. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Disinilah itu. Lek kamu enggak yakin berarti ragu, lek kamu ragu berarti enggak iman, kamu enggak iman berarti setengah kafir ngono loh. Yakin apa? Kabeh apa, siapa, bagaimana, seperti apa terjadi atas kehendak Allah. Caranya ojo dikuasai nafsumu, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Barang-barang sing dadekno ragu apa nafsu iku tundukkan.
Ya toh? Agar supaya apa? Agar supaya dia mau mengabdi kepada Allah sehingga kamu yakin. Itu dalam surat Al-Hijr ayatnya 99. Al-Hijr itu surat ke berapa? 15. 16 apa? An-Nahl. 17 Al-Isra, 18 Al-Kahfi, 19 Maryam, 20 Toha, 21 Al-Anbiya, 22 Al-Hajj, 23 Al-Mu'minun, 24 An-Nur, 25 Al-Furqan, 26 Asy-Syu'ara, 27 An-Naml, 28 Al-Qasas, 29 Al-Ankabut, 30 Ar-Rum, 31 Luqman, 32 As-Sajdah, 33 Al-Ahzab dan seterusnya. Nah, kalau kamu ingin ndang apal bahkan enggak maca buku iso. Maca buku ya maca tapi wis mari. Iso ora maca buku, iso. Ya apa carane? Sofakan dirimu. Ya toh, marwahkan apa? Marwah itu apa? Gembirakan ekspresimu. Kamu masih susah aja mbok dudone wong. Apa abi enggak susah? Oh, abi ya susah, jenenge menungso enggak susah. Tapi ora tau tak dudone. Lah lapo kamu? Percuma toh. Menunjukkan kesusahan itu lek salah pasang, diguyu-guyu. Nek wonge enggak seneng karo awake kapok kon, ngono kan. Lah lek wonge seneng sebel. Kalau aku seneng sama kamu aku sebel. Ojo susah ngono tak gah aku. Nah, lek aku pas ora seneng karo kowe, kapok kon. Nah, ya enggak ono untunge, enggak ono untunge. Lho apike susah lho. Tapi yo tak gawe yo apa ngono. Ekspresinya marwah wae. Ya toh, ana enggak susah? Enggak ono ceritane menungso enggak susah iku. Susah. Susah bener. Ya susah. Tapi sak seneng wae. Kenapa? Yakin aku iki ana hikmahe ngono. Kok durung ketemu? Ya urung ketok ngene lho. Durung ketemu. Kowe durung krungu. Ngono lho. Kok lek krungu dhewe kelek ora-ora dhewe. Wong pancen kabeh perlu waktu. Makane diperlukan sabar. Sing sabar. Wis wayahe. Nah, lek durung ya durung. Makane lek mau nonton ya wis ben niku sing sabar. Rasah dipikir. Wis wayahe. Lek wayahe ngono lho. Kenapa kok gak ro? Ya kowe urung ro ngono. Ora kok gak ono hikmah sing kowe durung ro. Ono. Durung ro. Durung krungu. Ana wong iku sing wong liya durung roh liyane roh. Nah, kiai-kiai roh dhisik. Kasyaf namanya. Cek goblok itu ono nek dudune saiki tambar. Kuwi bakal sakjane iki ngene ngono. Ning nek diomongne terus ora ngono eman ngono lho ya to. Ya apa ya? Kon ojo geger, kuwi bakal ngene. Lah kadung muni bakal ngene kuwi ora dadi ngono. Jenenge tambar. Wis mangkane wis seneng nek urip. Wis ya apa? Ya apa? Seneng kok ngono urip. Happy today, happy tomorrow, happy ending. Ngono wis enak toh. Cukup saya kira ya. Ini rapat. Ya, saya kira pertemuan hari ini kita akhiri dulu. Semoga ada guna dan faedahnya. Kita yel-yel dulu ya. Santri ngeluh, anti sambat ya. Santri Nusa. Anti ngeluh, anti sambat, anti malas. Cinta apa santri Nusa? Cinta apa dan siapa saja tanpa membeda. Taat kiai santri Nusa. Taat kiai, taat guru, taat orang tua, taat bangsa, negara, kesatuan Republik Indonesia. Happy today santri Nusa. Happy today, happy tomorrow, happy ending, happy dukhulil jannah. Allahumma Allahumma, Allahumma Allahumma, Allahumma Allahumma, kiti kita sugih ati sugih arta. Allahumma jinem jitu Allahumma hammu hamku paham ilmu paham laku Allahumma amin aman Allahumma iman
imun Allahumma walik krimbyang jos pleng Allahumma arhamna bitarki ma'asyika abadan ma abqaitana warzuqna husnan nazari fi ma yurdika anna wa alzim qulubana hifza kitabika kama 'allamtana waj'alna nasluhu 'ala an-nahwi alladhi yurdika anna Allahumma nawwir kitabaka absarana washrah bihi sudurana wa farrij bihi qulubana wa atriq bihi alsinatana wasta'mil bihi abdanana wa qawwina 'ala dhalik fa innahu la hawla wa la quwwata illa bik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan turaghibu wa tunashitu wa tuhammisu biha jihad li ihya wa ila'i dinil Islam wa tuhammisu biha jihad li ihya wa ila'i dinil Islam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan turaghibu wa tunashitu wa tuhammisu biha jihad li ihya wa i'la'i dinil Islam wa tuhammisu biha jihad li ihya wa i'la'i dinil Islam wa idhari sya'airi ala tariqati jam'iyati nahdlatil ulama wa idhari sya'airi ala tariqati jam'iyati nahdlatil ulama wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allah Allah Allahu Allah Tsabbit wansur ahla jam'iyah nahdlatil ulama li'ila'i kalimatillah jam'iyah nahdlatil ulama li'ila'i kalimatillah li'ila'i kalimatillah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi bi rasulillahi wal badawi wa rijalim min bani alawi salaku fil manhajin nabawi bi rasulillahi wal badawi bi rasulillahi wal badawi wa rijalim min bani alawi salaku fil manhajin nabawi bi rasulillahi wal badawi. Rabbi inni qad madatu yadi minka arju faidal madadi. Rabbi inni qad madatu yadi minka arju faidal madadi fa'aghisni anta mutamadi bi rasulillahi wal badawi bi rasulillahi wal badawi wa rijalim min bani alawi salaku fil
منهج النبوي برسول الله والبدوي اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجتي يا رب العالمين. طيب ننتهي ونختتم دراستنا اليوم لقاءنا اليوم محاضرتنا اليوم بقراءة حمدلله الحمد لله رب العالمين والعفو منكم والله الموفق إلى أقوم الطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.